Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Akatel ya, Akademi Telkom Jakarta? Terima kasih sudah dapat hadir pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang materi implementasi pencegahan gangguan atau disebut dengan IPS, yaitu Intrusion Prevention System atau sistem pencegahan gangguan. Ya, apa saja yang akan kalian pelajari ya tentang teknologinya, kemudian penanda atau signature gangguan, kemudian ada implementasi IPS. Dalam teknologi IPS ini kita pelajari dulu tentang serangan zero day, kemudian memantau, mendeteksi, dan melakukan penghentian serangan, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan IDS dan IPS. Nah, untuk serangan zero day, ya zero day sendiri adalah serangan yang dilakukan di hari ke-0, artinya dia sudah berada di dalam sistem ya, mungkin karena bug ya atau program yang sudah tersusupi dengan malware, maka dia akan sangat mudah ya ditransmisikan di dalam sistem yang sudah jadi. Ya, contohnya misalnya kita menggunakan software ilegal ya, di mana krekannya ya itu sendiri dia menggunakan malware ya, sehingga dia mampu merusak kunci yang ada untuk memvalidasi sebuah lisensi dari software tersebut. Nah, bila diperhatikan pada grafik ini ya, jaringan antara VPN pun sangat mudah dia berselancar di situ ya, atau melakukan transmisi dan menuju ke firewall, karena memang dia sudah dianggap sebagai sebuah sistem karena dia tidak terdeteksi sedini mungkin. Nah, maka IPS ya dan IDS adalah solusi untuk mencegah adanya serangan zero day. Apa itu IDS? IDS itu adalah Intrusion Detection System ya. Jadi dia melakukan sistem pendeteksian dini ya terhadap gangguan. Jadi kalau kita perhatikan grafik di sini ya, seorang user ya ingin berkomunikasi atau melakukan transmisi data ke target. Ya, kalau detection ya atau IDS dia hanya melakukan deteksi, jadi user tetap bisa melakukan pengiriman data ke target ya atau melakukan serangan ke target. Kemudian di samping itu secara paralel IDS akan melakukan deteksi. Jadi dari angka 1 ini menuju ke target itu dengan mudah ya dia akan mencapai target. Tapi secara paralel dia akan masuk ke sensor IDS-nya atau dia akan mendeteksi apakah ini adalah sebuah serangan yang positif ya. Kemudian dia akan mengecek kepada signature-nya, yaitu di manajemen konsol yang nomor 3. Sedangkan kalau IPS dia tidak langsung ya. IPS sendiri adalah prevention ya, jadi melakukan pencegahan gangguan. Dia tidak langsung meneruskan kepada target ya. Target ini ada di tengah, contohnya seperti ini. Maka dia akan data yang ditransmisikan tadi atau serangan dari user yang nomor 1, maka dari sensor ini dia langsung ke manajemen konsol. Dia akan mengecek signature-nya atau tanda-tandanya, apakah pattern atau bentuk ini adalah bentuk serangan ya. Kalau dia itu dianggap serangan, maka dia akan dibuang ya ke nomor 4 ya. Dia akan menuju bit locker ya, atau bit bucker ya. Bucker ini adalah tampungan ya, seperti pembuangan data ya. Bit itu kan dari binary ya, artinya binary digit yang berbentuk data ya, yang ada ditransmisikan oleh penyerang ya. Dia akan ditampung ke bit bucket. Nah, apa kesamaan antara IDS dan IPS ya? Keduanya ya sama-sama menggunakan sensor ya. Tadi sensor bisa ditempatkan di antara
target dan bit bucket ya. Kemudian dia membutuhkan signature. Signature ini adalah tanda bahwa itu serangan. Nah, ini bisa di-download atau di-upload ke manajemen konsol sebagai acuan ya, bahwa apakah bentuk seperti ini ya adalah sebuah serangan ya. Dan dia sama-sama dapat melakukan deteksi atomic pattern. Atomic pattern berarti dia bentuknya, polanya adalah cuma satu ya, jadi single packet gitu. Kalau composite berarti dia gabungan, jadi multi packet. Nah, ini adalah daftar keuntungan dan kerugian dari IDS dan IPS ya. Keuntungannya ya tidak berdampak pada jaringan, artinya dia langsung ditransmisikan ke jaringan apa yang dia kirimkan ya kan. Belum tentu semuanya itu adalah serangan. Jadi kalau tiba-tiba itu adalah paket yang penting, tiba-tiba dengan IPS ketahuan ini sebuah serangan, padahal itu sebuah bukan sebuah serangan ya, atau disebut dengan false positif ya, maka dia akan dibuang ya, nggak akan sampai. Contohnya misalnya ada data kita sebenarnya yang kita dapat dari teman kita bahwa dia udah ngecek nih nggak ada virus sama sekali, tapi di antivirus kita dicek lagi ternyata dibuang atau dikarantina, bahkan di delete gitu ya, padahal itu adalah data penting. Jadi tidak semuanya itu apa yang terdeteksi oleh IPS itu adalah serangan ya, itu bisa bentuknya false positif atau gejalanya mirip serangan tapi sebenarnya bukan. Kemudian kalau kerugian IDS itu tindakan respon tidak dapat menghentikan pemicu. Jadi ya udah langsung kedetek itu adalah serangan gitu ya. Dia tidak dapat melakukan respon. Responnya kalau ke IPS kan langsung bisa masukkan ke bit bucket tadi ya. Kemudian lebih rentan. Kemudian kalau kerugian IPS adalah membutuhkan sensor yang ditempatkan dan ini mempengaruhi jaringan ya. Jadi di tengah-tengah jaringan itu ditempatkan dan dia langsung dicegat ya, data tersebut dicegat, kemudian diperiksa dulu apakah itu sebuah serangan atau bukan. Kalau dia dianggap sebagai serangan, dia akan dibuang. Kalau tidak, dia akan diteruskan ke target. Kemudian bagaimana melakukan implementasi IPS ya? Ada dua cara implementasi ya IPS, yaitu ada network base ya, kemudian ada host base. Apa yang disebut dengan host base ya, dan apa yang disebut dengan network base. Nah, host base sendiri adalah menempatkan sensor di dekat dengan hostnya atau end usernya ya, di dekat klien gitu ya. Kalau network base, dia menempatkan IPS itu di tengah-tengah transmisi ya, di antara router dengan hostnya, atau dari router ke internet. Nah, itu dia letakkan IPS. Nah, keduanya juga ada kerugian dan kekurangannya ya. Kalau dia di host, itu keuntungannya ya, dia akan melakukan proteksi ya ke sistem operasi hostnya, kemudian ke aplikasinya, kemudian memproteksi ya host setelah pesan itu didekripsikan ya. Jadi semuanya untuk kepentingan host, perlindungannya. Sedangkan kalau di network base itu lebih memperhatikan bagaimana jaringan itu ya yang secure ya. Jadi waktu dilakukan transmisi atau pengiriman data, dia akan efisien ya, jadi cost efektif, artinya transmisi itu tidak kemana-mana ya. Memang ketujuan yang target itu, maka dia akan diteruskan. Tapi kalau targetnya tidak jelas kemana-mana ya, seperti contohnya di DOS ya, DOS itu dia mengirimkan ke seluruh secara broadcast ya. Jadi dengan adanya IPS ini, dia hanya memastikan bahwa ini adalah ke tujuan yang memang spesifik ya, bukan ke secara broadcast ya, paket yang tidak jelas ya. Jadi kemudian operating system independent ya, bebas sistem operasinya, akan bebas dari ancaman.
Kemudian kalau kerugian dari host base itu sistem operasinya itu tergantung ya. Misalnya sistem operasi masing-masing host itu harus di patch ya. Jadi belum tentu klien satu versi mungkin menggunakan OS versi 1 versinya ya misalnya. Klien 2 menggunakan versi 2, jadi berbeda-beda sistem operasinya. Jadi ini akan menyulitkan bagaimana pertahanan dari host sendiri. Kemudian cannot examine ya ini kerugian dari network base ya, tidak dapat memeriksa ya traffic yang terenkripsi. Jadi yang terenkripsi dianggap seperti data yang valid ya. Padahal di dalamnya ada data terenkripsinya adalah virus juga bisa jadi ya. Kemudian must stop malicious traffic priority to arriving at host. Jadi ya itu tadi ya, dicegat di tengah-tengah ya sebelum mencapai hostnya. Padahal sebenarnya itu data penting dan sebenarnya tidak ada malware-nya atau tidak ada serangan. Nah, ini adalah contoh desain IPS ya menggunakan network base. Jadi sensor itu diletakkan setelah dari internet ya atau dari antar network ya. Kemudian ada firewall, kemudian ada sensor IPS. Nah, itu ditempatkan di antara firewall dan routernya. Sedangkan kalau yang host itu diletakkan di corporate network ya setelah routernya ya. Itu bisa menggunakan yang host base ya. Atau diletakkan setelah firewall itu diletakkan dekat dengan web server ya. Itu juga hostnya web server sebagai host ya, atau DNS server sebagai host juga. Nah, ini adalah modul dari IPS ya. Ada Cisco IPS IEM Network Module Enhanced, Cisco ASA AIP SSM, dan IPS 4300 ada yang Catalyst 6500. Nah, bagaimana cara memilih solusi IPS ya? Dia harus ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penyebaran sensor. Nah, kita lihat bagaimana trafiknya, bagaimana bentuk topologi jaringannya, apakah luas ya? Kalau luas ya berarti butuh banyak sensor ya. Jumlah lalu lintasnya bagaimana, trafiknya di situ tinggi enggak ya? Kalau tidak terlalu tinggi ya mungkin tidak perlu sensor ya. Hanya butuh beberapa pertahanan yang lain seperti firewall ya. Jadi ini juga terlalu banyak sensor juga memakan anggaran yang banyak untuk sebuah keamanan jaringan. Kemudian harus mengerti juga tentang teknologinya ya. Jadi ada staf keamanan atau network administrator yang ditempatkan untuk memantau atau mengelola IPS. Nah, ini adalah contoh penyebaran sensor ya. Ada mode campuran, ada mode sebaris. Kalau dia mode campuran ya, itu diletakkan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara host dengan host ya. Kemudian ada span port ya atau port analyzer network. Kemudian setelah itu di bawahnya baru dikasih sensor IDS. Kalau dia mode sebaris berarti di jalur antara host ke hostnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan Cisco Switch Port Analyzer ya. Apa itu Cisco Port Analyzer? Yaitu membuat sebuah port ya yang bisa berfungsi sebagai penganalisa paket ya. Di port ini bisa diserikan antara host ke host ya. Jadi misalkan seperti gambar sebelah kiri atas ini seorang user atau host tujuan mengirimkan host asal yang mengirimkan paket ke tujuan yang ada di bawah. Maka dengan menggunakan hub itu dia akan melakukan pencerminan atau mirroring ya ke semua port yang terhubung ya, baik itu port yang target A, B maupun ke paket analyzer. Nah, ini tujuannya ya bisa melakukan sniffing atau memantau traffic ya. Jadi kalau menggunakan
hub ya, port mirroring ini dia akan diteruskan ke seluruh port. Sedangkan kalau menggunakan switch yang di bawah kanan ya, ini port yang dituju ya itu spesifik ya, dari misalkan dari tujuan ya ke target itu spesifik, tapi port analyzer itu ditempatkan sebagai mirroringnya, jadi tidak ke semua port itu terbaca, tapi hanya spesifik ke port analyzer-nya saja ya. Nah, ini contohnya ya, misalkan kita menggunakan switch, jadi ada traffic yang masuk yang melalui interface Ethernet 0/1 ya. Inilah adalah port span-nya ya. Kemudian destination-nya itu menuju ke egress traffic-nya itu di interface Fast Ethernet 0/2. Dia mau mengirimkan data ya dari F0/1 ke F0/2. Tapi karena sudah di-enable span portnya, maka dia juga akan terbaca oleh manajemen server yang ada di ADS sensor yang di bawah. Jadi traffic itu walaupun diteruskan ke tujuan, tapi terdeteksi oleh ADS kemudian terbaca oleh manajemen server. Maka kita perlu melakukan enable span portnya ya. Nah, bagaimana melakukan konfigurasi menggunakan Cisco span ya? Jadi kita bisa menggunakan syntax monitor session, kemudian nomor sesinya, kemudian source interface-nya, VLAN berapa ya. Nah, kemudian di destination portnya itu juga monitor session berapa, destinasinya berapa, interface dan VLAN berapa, itu harus ditentukan. Ya, jadi inilah cara konfigurasinya. Nah, mungkin nanti ya di lab kita akan lebih mudah ya memahami bagaimana ya penggunaan sintak ini, jadi efeknya apa. Kemudian apa yang disebut dengan IPS signature ya. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang karakteristiknya, alarm IPS signature, dan bagaimana mengelola atau memantau IPS, melakukan korelasi global perangkat Cisco IPS. Ya, jadi signature sendiri adalah tanda ya, tanda-tanda dari pola-pola serangan, yaitu atribut signature adalah seperangkat aturan yang digunakan IDS, IPS untuk mendeteksi aktivitas. Jadi di sini di dalam atribut signature itu ada tipe ya, tipe serangannya seperti apa, kemudian alarmnya, triggernya itu apakah critical atau tidak ya, kemudian aksinya apa, actionnya seperti apa. Signature dikategorikan sebagai ada yang berupa serangan atomik ya, di patternnya atomik ya. Nah, ini adalah jenis signature sederhana ya, dari satu paket aktivitas atau peristiwa yang diperiksa untuk menentukan apa cocok dengan signature yang dikonfigurasikan. Jika itu tandanya atau signature itu sama ya dengan paket yang dikirimkan tadi, maka alarm akan terpicu dan tidak akan signature dilakukan. Nah, kan komposit ya, ini signature ya multi packet ya. Jenis signature ini mengidentifikasikan urutan operasi yang didistribusikan di beberapa host selama periode waktu kapan saja. Nah, kita juga bisa melakukan update ya, update signature. Jadi IPS kita mungkin hanya beberapa signature saja yang terisi ya. Nah, ini kita bisa menggunakan Cisco download software ya. Ya, ini menyediakan beberapa IDS signature ya, yang bisa kita install ke dalam sistem operasinya Cisco. Kemudian ada micro engine ya, atau sebuah logic ya, komputasi ya, signature yang
bisa kita kategorikan menjadi 5 mesin mikro ya, yaitu atomic, service, string, multistring, dan lainnya. Jadi atomic adalah signature yang sederhana, kemudian signature yang memeriksa layanan yaitu service, signature yang menggunakan pola berbasis ekspresi itu string. Kalau dia mencocokkan pola yang banyak atau fleksibel ya, itu disebut dengan multistring. Sedangkan lainnya mesin internal yang menangani tanda tangan lainnya ya. Alarm signature sendiri ya, ini bisa mendeteksi apa saja yang dideteksi, yaitu adanya sebuah bentuk pola ya, pattern based detection. Kemudian ada anomaly based detection ya, kalau dia dideteksi itu terjadi perubahan ya yang cukup signifikan, yaitu disebut anomali. Kemudian policy based detection, jadi ada perubahan suatu konfigurasi yang tidak tepat ya, atau policy, maka dia akan terdeteksi. Kemudian ada honeypot based detection, ini berdasarkan serangan yang dijebak ya di dalam sebuah honeypot ya. Keuntungan kelebihannya ya, pertama kalau yang pattern itu mudah dikonfigurasikan, kemudian anomali itu simple dan reliable, policy is easy configuration, kemudian honeypot itu dapat berbasis window ya, kemudian distract dan confuse attacker, jadi dia mengacaukan ya penyerang ya, karena dia honeypot ya, seperti pot di dalamnya ada madu ya, jadi kalau lebah itu masuk ya, atau virus itu masuk, dia akan masuk ke dalam honeypot itu. Jadi lebah tadi tidak pergi kemana-mana, dia hanya mengambil madu yang ada di situ gitu ya. Jadi seperti membuat jebakan. Nah, kelebihan kekurangannya ini bisa kalian pelajari lebih lanjut. Nah, untuk deteksi pattern base ya, ini ada bentuk signature type-nya ya, bisa kalian pelajari lagi, termasuk anomali, policy ya. Dan tadi ada honeypot juga ya. Mungkin lengkapnya akan ada di buku. Manfaat solusi Cisco IOS IPS adalah menggunakan infrastruktur routing yang mendasari untuk memberikan lapisan keamanan tambahan, sejalan dan didukung pada berbagai platform routingan, kemudian memberikan perlindungan ancaman di semua titik ya. Kemudian ukuran database signature yang digunakan oleh perangkat sesuaikan dengan jumlah memori yang tersedia di router. Nah, untuk trigger ya, trigger itu yang memicu alarm terjadi, ada 4 kategori, ada false positif, ada false negatif, true positif, dan true negatif. Kalau false positif dia itu dianggap positif ya, semua serangan ya, beberapa serangan itu bisa dianggap positif kalau dia perilakunya itu seperti serangan, padahal sebenarnya itu bukan sebuah serangan. Jadi gejala-gejala ini mungkin karena ada historical yang sebelumnya ya yang terjadi itu, maka berikutnya ada serangan ada bentuk serangan yang mirip gitu ya, maka dianggap sebagai positif. Kalau false negatif itu sebenarnya itu sebuah serangan tapi dianggap bukan serangan. Kalau true positif itu benar-benar menandakan sebuah serangan ya. True negatif ya dianggap memang benar-benar bukan sebuah serangan. Nah, bisa kita lihat network activity, IPS activity-nya ya. Kalau false positif ya, ini normal user traffic ya, dia normal tapi alarmnya bunyi gitu ya. Sedangkan false negatif ada serangan tapi alarmnya tidak berbunyi. Kemudian kalau true positif dia trafficnya itu berbentuk serangan dan alarmnya berbunyi ya, jadi benar-benar sebuah serangan. Kalau true negatif dia normal tapi dia tidak berbunyi juga ya, true negatif. Jadi kalau yang
yang memang tidak ada serangan itu bisa dianggap true negatif, benar-benar negatif ya. Tindakan signature IPS ya, apa saja yang memunculkan sebuah tindakan dari adanya serangan ya. Jadi signature menandakan sebuah serangan ya, dia akan melakukan generating alert ya, dia akan membangkitkan alarm ya. Kemudian dia akan mencatat logging activity, kemudian dropping preventing the activity ya, mencegah ya atau menghilangkan aktivitas tersebut ya, atau seperti tadi masuk ke Bitbucket ya, jadi dia hentikan pengiriman datanya. Kemudian dia melakukan resetting TCP connection ya, dia akan koneksinya dia reset ya. Kemudian blocking future activity dan allow activity. Nah ini alertnya ya ya macam-macam ya. Ini bisa kalian lihat ya di sisi tabel sebelah kanan itu. Generating an alert itu kalau dia produce alert ya, dia akan muncul alert, maka dia akan di-generate ya. Kemudian verbose alert ya, dia mendorong untuk alert, maka dia akan generate ya. Nah ini bisa kalian baca lagi sendiri ya. Ya, kategori alertnya yang spesifik ya, ini nanti ada deskripsinya masing-masing, bisa kalian pelajari lagi. Intinya tadi ya, fungsi alert fungsi-fungsi dari tindakan signature ini ya, itu untuk mencegah serangan yang lebih membahayakan ke sistem ya. Tergantung tindakan yang akan kita gunakan, apakah itu hanya berbentuk alert aja ya, atau harus masuk ke log ya, atau harus di drop, harus di reset, atau diizinkan atau di block ya. Nah ini deskripsinya bisa kalian pelajari lebih lanjut. Ya, pemantau kegiatan, pertimbangan perencanaan pemantau IPS ya. Nah ini perlu sebuah metode manajemen ya. Biasanya kebijakan keamanan yang akan mengatur ya bagaimana cara memantaunya ya, siapa yang memantaunya, kemudian teknologi apa yang digunakan ya. Kemudian korelasi kejadian ya, ini menghubungkan antara satu serangan dengan serangan yang lain, apakah ini juga bisa nanti untuk forensik ya. Jadi korelasi kejadian ini ya, event 1 ke 2 itu apakah itu sebuah berurutan ya. Kalau misalnya itu berurutan, itu kita bisa memantau apakah serangan itu dari mana gitu ya. Kalau dari mana, artinya bisa mendeteksi siapa yang melakukan penyerangan, apakah itu dari internal atau eksternal. Kemudian staf keamanan yang ditempatkan harus yang pengalaman dengan teknologi IPS. Kemudian membuat sebuah rencana respon insiden ya. Kalau misalnya jadi insiden, apa yang harus dilakukan? Apa dia melakukan containment atau melakukan karantina ya? Kemudian dia mengedrop semua data ya. Nah ini ada rencana respon insidennya ya. Setiap sistem keamanan itu harus ada insiden responnya ya. Jadi bukan hanya IPS saja, firewall juga bisa menggunakan respon insiden. Nah, pertimbangan pemantauan ya, ini bisa kita buat seperti ini ya, entitasnya apa saja, dan metodenya ada event correlation, kemudian ada staff ya, kemudian dan incident response plan. Nah, Cisco sendiri ya menganjurkan kita menggunakan metode Secure Event Exchange yang dimana ya data yang diterima ya itu bukan hanya dari bukan hanya dikontrol oleh IPS sendiri ya. Dalam Network Management Console ini dia akan melakukan deteksi, tapi kita juga bisa menggunakan administrasi syslog ya. Jadi administrasi syslog ini juga dikonfigurasi, kemudian
SDIE ya, Secure Device Event Exchange, yang pertukaran kejadian tadi ya, itu juga dipantau oleh IPS. Jadi best practice konfigurasi IPS ya, ini kalau kita lihat ya, ini misalnya VPN ya, berarti dia melakukan remote dari VPN, kemudian masuk ke firewall, kemudian firewall bisa meneruskan ke jaringan internal ya yang ada di sisi sebelah kanan ya, dengan memasang IPS ya, ini untuk memantau apakah traffic itu dicegat atau diteruskan. Kemudian bagaimana melakukan implementasi IPS, berarti kita harus mempelajari konfigurasi Cisco IOS IPS-nya ya, menggunakan command line interface. Yang pertama adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan ya untuk implementasi IPS. Itu kita melakukan pengunduhan ya file iOS IPS tadi ya, untuk mengambil signature-nya ya. Kemudian buat direktori konfigurasi iOS-nya, kemudian konfigurasikan kunci crypto iOS ya untuk mengamankan sistem IPS-nya ya, sistem operasi IPS. Kemudian aktifkan iOS IPS dan muat paket signature-nya. Ini cara melakukan download ya. Kemudian di sini ada sintaknya, dia buat make directory IPS directory. Di dalam direktorinya itu tersimpan iOS signature-nya ya. Kemudian di sini melakukan encrypt ya IPS crypto key-nya. Kemudian melakukan enable iOS IPS. Ya, kemudian di sini bisa kita lihat ya, IP IPS signature kategori all ya, retired true, exit kategori iOS IPS. Nah, ini kalau misalnya kita sudah punya sebelumnya ya kategori IPS ya, maka IPS signature kategorinya diaktifkan. Kemudian kalau dia retired true, berarti dia kalau masa pakainya sudah atau expired date-nya itu sudah mencapai limitnya, maka dia akan melakukan retire terhadap signature-nya ya. Kemudian exit kategori iOS IPS, itu bisa kita pilih mau dia advance atau basic ya. Kalau misalnya di sini adalah kategori iOS IPS-nya basic ya. Kemudian retire false, artinya dia tidak retired ya, tidak ada batasan retired-nya. Kemudian dia end ya. Nah, jadi ada yang retired true, berarti dia harus ada masa pakainya ya. Sedangkan retire false, jadi tidak ada masa pakainya. Kemudian bisa kalian nanti ya di lab bisa dipraktikkan langsung. Nah, ini melakukan load IPS signature di memori ya, copy TFTP bla bla bla, kemudian dia akan melakukan pengiriman ya. Ini kan menggunakan mengcopy ya dari 192.168.1.1.3. kemudian ditempatkan ya, di load ya ke RAM yang menggunakan copy ftp/ftp user 2 password ya bla 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 gitu ya. Kemudian show IP IPS signature count, maka dia akan memunculkan signature-nya ada berapa ya. Ada atomic IP enable signature itu ada 90, ada yang retired-nya 321, ada yang compile 21, dan absolute signature ada 3. Nah, ini untuk melihat ya jumlah IP signature yang tersedia di IPS kita. Oke,
Kemudian kalau mau melakukan perubahan tindakan signature ya. Jadi event actionnya misalkan ditambahkan deny attacker inline, maka dia akan lakukan terminate current packet ya. Dia akan membuang ya paket yang ada dan paket yang kedepannya future paket dari attacker address ini ya. Jadi dari alamat IP address penyerang ini dia akan buang semuanya, baik itu paket yang sebelumnya dan sesudahnya ya, untuk periode waktu tertentu ya. Kemudian kalau deny connection inline, dia akan melakukan terminate the current packet ya, current dan future ya on this TCP flow. Jadi ya di TCP flow ya, di aliran TCP-nya dia akan buang pokoknya paket yang berada dalam dalam TCP flow tersebut gitu ya. Misalnya menggunakan port 80 misalnya, maka dia semua yang ada di paket yang ada di port 80 ini akan di terminate. Parameter yang lain juga bisa kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian verifikasi iOS IPS ini menggunakan show IP IPS atau show IP IPS atau show IP IPS configuration dan seterusnya. Kemudian kalau mau clear command to disable IPS itu menggunakan clear IP IPS configuration. Nah, ini untuk melihat log dari alert ya, ini bisa menggunakan logging ke IP dari manajemen konsolnya. Kemudian IP IPS notify log ya, logging on. Ini untuk mengaktifkan ya, mengaktifkan lognya dulu. Oh, ini menggunakan enable SDEE ya, jadi secure device ya, secure device. Device event exchange ya, jadi kita mau mengamankan tukaran tindakan ya, maka kita bisa aktifkan SDE eventnya menggunakan IP SDE event keberapa ya, itu maka dia akan enable SDE flagnya ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang implementasi IPS. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita bisa bahas di forum, baik itu di WhatsApp atau di MS Team. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.